Alhamdulillahilladzi domina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana billahi wal yawmil akhir wa amila amalan sholihan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil akhar, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah dengan berbagai macam nikmat. Di antaranya yang terpenting bagi kita adalah nikmat keimanan dan keislaman kita, juga nikmat kesehatan kita, sehingga dengan nikmat tersebut untuk sementara waktu kita mampu meninggalkan berbagai macam aktivitas kita demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah yang telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Tentunya tidak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, atau yang lebih dikenal di kalangan para sahabat atau di kalangan para ahli hadis, para ahli tafsir, dengan panggilan Ibnu Abbas. Beliau pernah menerangkan, pernah mencatat satu peristiwa bersama Rasulullah SAW, yang ketika itu kebiasaan Rasulullah SAW sering menunjuk, memerintahkan sebagian sahabat untuk membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran di hadapannya, terutama kepada para sahabat yang suaranya sangat merdu ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan di antara sahabat yang pernah ditunjuk untuk membacakan di hadapan Rasulullah SAW, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, juga Abdullah bin Mas'ud, atau Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ketika itu Abdullah bin Abbas membacakan sebagian dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, yakni yang tertera di ayat ke-168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu di antara ayat yang dibacakan oleh seorang sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai membacakan lantunan ayat Al-Quran,
Tiba-tiba seorang sahabat yang lain berdiri. Dalam hadis tersebut disebutkan sahabat tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang tokoh sahabat yang paling mahir di kalangan sahabat cara memanah. Bahkan beliau pernah ditunjuk oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab untuk menjadi gubernur di Kufah, kalau sekarang mungkin Irak, dan pernah juga dicopot dari jabatannya oleh Umar bin Khattab karena desakan atau ada ucapan dari sebagian kalangan ahli Kufah mengadu kepada sang khalifah. Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ay yaj'alani mustajabad da'wah." Kalau diartikan secara bebas, wahai Rasulullah, doakan aku secara khusus supaya aku dijadikan sebagai orang yang senantiasa diijabah ketika saya berdoa. Mendengar permohonan dari seorang sahabat, Rasulullah SAW lantas berkata kepada sahabat tersebut, "Ya Sa'dun, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Wahai Sa'ad, atib mat'amaka, bersihkan makananmu, bersihkan konsumsimu, takun mustajabad da'wah, pasti kamu akan menjadi orang yang mustajab, yang senantiasa diijabah ketika kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau mengingat hadis ini atau permohonan dari Sa'ad kepada Rasulullah SAW, sekalipun makan itu mubah, minum itu mubah, mau kapan saja boleh, tapi ternyata berpengaruh terhadap apa yang kita ucapkan, berpengaruh terhadap apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis tersebut ketika seorang sahabat membacakan, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban," wahai segenap manusia, silahkan makan mau kapan saja, sekalipun bentuknya perintah, tapi hakikatnya makan dan minum itu mubah. Mau makan silahkan, mau tidak juga silahkan, tapi ada saatnya makan maupun minum bisa dikategorikan sebagai sebuah ibadah. Seperti bulan ini, tidak makannya di siang hari, tidak minumnya di siang hari menjadi ketaatan khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan dengan ibadah siam di bulan Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan. Sekalipun makan itu adalah mubah, tapi bisa bernilai ibadah. Apalagi kalau dikaitkan dengan tadi yang diminta oleh seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, doakan kami, doakan saya secara khusus supaya setiap aku memanjatkan doa, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengabulkan doa itu." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Sa'dun, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Bersihkan makananmu, bersihkan minumanmu, jangan sampai dari aspek hukum halal dan haramnya kita tidak memindahkan.
tidak memperhatikan aspek halal dan haramnya. Padahal itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan kita, terutama ibadah kita. Sebagai bukti di dalam hadis riwayat Bukhari bagaimana doanya Sa'ad. Bahkan sahabat-sahabat yang lain merasa khawatir atau paling tidak takut ketika Sa'ad sudah berdoa. Karena di hadapan para sahabat yang lain, ketika Rasulullah meminta kepada Rasulullah, ketika Sa'ad meminta kepada Rasulullah, sahabat yang lain menyaksikan. Dan amanah itu didengar oleh semua. Oleh karena itu, ketika Sa'ad berdoa, terkadang sahabat-sahabat yang lain merasa ngeri, merasa takut. Bahkan banyak di antara sahabat yang lain memohon untuk didoakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pernah ada satu peristiwa dalam riwayat Imam Bukhari, yakni ketika Sa'ad dilengsarkan oleh Umar bin Khattab karena omongan dari sebagian kecil ahli Kufah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas setelah tahu penyebabnya, dia memohon kepada Allah, la'anhuwanna bisalasi, aku akan berdoa kepada Allah dengan 3 permohonan. Yang pertama kata Sa'ad, ya Allah, orang yang berdiri karena sum'ah, karena riya untuk menghancurkanku, berilah dia umur yang panjang. Allahumma atil umrohi, ya Allah, perpanjanglah dia umurnya, berilah panjang umur. Yang kedua, wa atil faqroh, dan perpanjang kefakirannya. Bukan saja umur, tapi kefakirannya perpanjang. Wa uridhul bitan, dan balikkanlah fitnah yang menimpaku kepadanya. Di dalam riwayat Bukhari diakui oleh seorang kakek, padahal hidup di beberapa zaman, dari mulai zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian di zaman Umar, di zaman Ali bin Abi Thalib pun masih ada dan sudah tua renta. Dia mengatakan, asobatni dakwata Sa'din, aku terkena doanya Sa'ad. Diakui oleh dia bahwa doanya Sa'ad makbulah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan ini, makanan terjaga di bulan Ramadan. Kemudian kita hati-hati dalam memilih makanan. Di samping itu, orang yang sedang berpuasa doanya mustajab. Maka gunakan kesempatan ini ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang bab siam di bulan Ramadan, bab puasa Ramadan, maka ada satu ayat yang nempel di ayat puasa itu adalah bab doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, aku ini maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhi panggilanku untuk melaksanakan ibadah puasa. Dasarnya iman, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun,
supaya kamu mendapat petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab doa terkait dengan ibadah saum, karena orang yang ibadah puasa doanya mustajab. Selagi kita berpuasa, perbanyaklah untuk bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keinginan kita. Karena doa orang yang berpuasa adalah mustajab. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hadis yang diterangkan oleh seorang sahabat yakni Ibnu Abbas memberikan sebuah natijah bagi kita. Pertama, kebiasaan Rasulullah SAW sering mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh yang lain, terutama oleh para sahabat. Bahkan menurut riwayat, setiap Ramadan Rasulullah SAW bertadarus bukan dengan para sahabat, bahkan dengan malaikat Jibril atau malaikat Jibril. Yang kedua, bahwa makan dan minum merupakan hal yang mubah bagi kita, tapi bisa bernilai ibadah, bahkan bisa menjadi penentu bagi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa dalam Islam ada batasan halal dan haram dalam sisi hukum ketika kita mengkonsumsi sebuah makanan ataupun minuman? Karena disitulah ada efek samping, terutama terhadap ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa doa atau doa yang kita panjatkan tidak terlepas dari apa yang kita makan. Kalau makanan yang kita konsumsi adalah makanan dari jenis yang haram, baik itu haram secara zat, haram secara sifat, haram secara cara mendapatkannya, maka akan berpengaruh terhadap doa yang kita panjatkan. Dan yang terakhir, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, baik itu ibadah puasa sunnah atau ibadah puasa wajib seperti yang sedang kita laksanakan sekarang, maka disyariatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara golongan yang mustajab dalam berdoa adalah orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa di siang harinya. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan lahir maupun batin kita, sehingga aktivitas ibadah di bulan Ramadan semakin meningkat dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.